Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita masuk di dalam tema minggu yang kedua, ya. Ketika minggu yang lalu kita bicara tentang pohon kehidupan, gitu ya. Bulan lalu pohon pengetahuan, bulan ini pohon kehidupan, ya. Dan sekarang kita bicara tentang satu tema yang saya kira semua kita sudah familiar mendengarnya, yaitu surga dan neraka. Ya Tuhan, ngapain dibahas ini ya, kurang kerjaan, karena itu biasanya orang berpikir surga dan neraka itu nanti, gitu ya. Tapi kalau bicara nanti, gitu, tapi nantinya itu pasti, ya, tidak ada salahnya kita bicara, ya. Jadi kita akan berbicara tentang surga dan neraka. Untuk tim LCD, saya sudah kasih PowerPoint di desktop, ya. Namanya surga dan neraka juga, bisa dinyalakan, ya, bisa disetel, ya. Surga dan neraka, ya. Dan surga dan neraka ini, ya, terima kasih. Saya kira semua orang sudah familiar. Sekali lagi, kalau kita bicara surga pasti yang terbayang hal-hal yang indah, dan kalau kita bicara tentang neraka pasti kita terbayang hal-hal yang tidak indah, ya. Ya, tidak indah berarti aldu, ya. Namanya indah, ya. Nah, sudah tadi sudah betul, ya. Surga dan neraka yang pertama adalah kita bicara tentang asal kata dulu. Waduh, panjang bener, ya. Iyalah, ini saya mengkopi penjelasannya Febri, ya. Jadi dari asal kata, dan rupanya kurang jelas, ini kayaknya colokannya itu agak kendor, satu warna enggak keluar, ya. Jadi asal katanya surga itu sebetulnya bukan dari bahasa Alkitab. Surga ini dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Hindu, dan memang adanya di dalam topologi Hindu, ya. Jadi surga itu disebut dengan kayangan, ya, atau kayangan ini dari bahasa Sunda, gitu ya. Dan suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penganut beberapa agama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidup di dunia berbuat kebajikan sesuai ajaran agamanya. Dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia itu dikatakan bahwa swarga diserap menjadi sawarga, itu bahasa Sunda, suruga, sorge, kalau bahasa Jawa swargo, gitu ya. Mlebu swarga, gitu ya. Jadi surga ini sebetulnya dalam bahasanya itu bahasa Sanskerta, bahkan dalam sejarahnya itu dari agama Hindu, ya, bahasa swarga ini, ya. Nah, kemudian yang kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, tentu kita perlu belajar dari bahasa Indonesia sendiri. Apa arti surga? Surga itu alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Jadi ada alam akhirat di mana tugas alam akhirat itu membahagiakan roh yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita tinggal di dalam surga, maka kita ini akan dibahagiakan, gitu ya. Ini konteksnya, ya. Kemudian dalam atau kedua, kayangan tempat kediaman Batara Guru atau Batara Siwa. Ingat, ini dari terminologi Hindu, ya. Karena memang swarga sendiri atau surga sendiri itu dari Hindu, ya. Makanya disebut surga loka. Ini tempat kediaman Batara Guru, Dewa Siwa. Waduh, mantap, ya. Nah, lalu bagaimana dengan kekristenan? Apa surga bagi orang Kristen? Nah, karena itu kita harus melihat dulu surga dalam bahasa asli, bahasa Ibraninya apa, gitu ya. Nah, dalam bahasa Ibrani pertama kali muncul surga
bukan muncul bahasa Ibraninya ya, tapi bahasa sorganya, terjemahan sorga di dalam Indonesia itu muncul di Kejadian 28 ayat 17 yang dikatakan bahwa ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Nah, sorga yang saya kasih warna merah ini dalam bahasa asli disebut Shamayim, ya, bahasanya Shamayim, ya, ini bahasa Ibraninya. Nah, ini juga terdapat di dalam Ulangan 26 ayat 15. Surga ini pun bahasanya Shamayim, ya, Shamayim, ya. Jadi Shamayim itu artinya, diterjemahkannya itu surga. Tapi rupanya Shamayim itu tidak hanya diterjemahkan sebagai surga. Shamayim juga muncul di dalam Kejadian 1 ayat 1. Tapi oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai langit. Juga di Kejadian 1 ayat 8 diterjemahkan juga sebagai langit, ya. Jadi kalau tulisan aslinya pada mulanya Allah menciptakan Shamayim dan bumi. Kalau Shamayim diterjemahkan surga jadi lucu. Masa Allah menciptakan surga dan bumi, kan agak lucu ya, karena masa surganya belum diciptakan gitu ya. Ya. Kemudian di Kejadian 1 ayat 8 juga dikatakan Allah menamai cakrawala itu langit, Allah menamai cakrawala itu Shamayim. Apakah berarti itu surga? Maka Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi langit. Tetapi juga di dalam Kejadian 1, 26 dan Kejadian 6 ayat 7 dan banyak ayat lain, ini hanya saya ambil contoh 2 biar nggak terlalu lama ya. Ini juga diterjemahkan sebagai udara. Jadi udara itu Shamayim juga, tapi lebih dalam konteks burung-burung di udara, ya, ya, ikan dan burung-burung di udara, burung-burung di Shamayim. Kalau Shamayim itu tetap diterjemahkan sebagai surga, kan aneh. Burung-burung di surga, memang burung apa yang di surga ya? Ya, maka dari itu diterjemahkan burung-burung di udara, di mana udara ini dalam terjemahan aslinya adalah Shamayim, gitu ya. Nah, ini terjemahan, ini perjanjian lama. Kita harus paham bahwa Alkitab kita seperti yang KPK kemarin Pak Marno sentil bagaimana istimewanya Alkitab kita, yaitu penulisannya 1500 tahun. Ya, wow, panjang sekali. Dan 1500 tahun itu ada berbagai macam bahasa, ya. Memang yang dominan Ibrani sama Yunani. Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Karena itu kita perlu mengerti dalam perjanjian baru bahasa Yunaninya apa nih surga, ya. Coba kita lihat di dalam Matius 3 ayat 2. Ini perjanjian baru berarti bahasa Yunani. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ternyata surga di sini bahasanya Oranos, ya, Uranos atau Oranos, ya. Oranos ini itu yang disebut sebagai surga dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan ini juga terdapat di dalam Matius 3 ayat 17. Surga ini Oranos. Jadi bahasa Ibrani itu Shamayim, bahasa Yunani Uranos. Tapi yang menarik ternyata sama. Lembaga Alkitab Indonesia juga menerjemahkan langit itu dari kata Uranos. Jadi Uranos itu juga punya maksud atau punya arti langit. Karena itu dikatakan pada waktu itu juga langit terbuka, pada waktu itu juga Uranos terbuka. Begitu juga ada di dalam Matius 5 ayat 18. Selama belum lenyap langit. Karena kalau diterjemahkannya surga, selama belum lenyap surga, lucu ya. Maka dari itu jadi langit, ya.
Juga hal yang sama didapati itu diterjemahkan sebagai udara. Matius 13 ayat 32, burung-burung di Uranos. Sekali lagi, kalau diterjemahkan tetap sebagai sorga, maka burung-burung di sorga. Lah terus burung apa itu ya kan? Maka dari itu ini jadi burung-burung di udara, gitu ya. Itu juga kita dapatkan di Lukas 8 ayat yang ke-5 ya. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Ternyata surga itu dalam bahasa Ibraninya Shamayim, dalam bahasa Yunaninya Uranos, tapi ini punya maksud itu langit. Langit itu, benar ya? Kalau tadi dikatakan burung-burung di udara, saya yakin udara di sini bukan bicara udara gas ini, bukan ya? Tapi udara langit, betul ya? Ya, angkatan udara itu berarti kan bukan berarti udara gas ya, tapi lihat langit maksudnya ya. Jadi bicara tentang Uranos atau Shamayim itu sebetulnya lebih tepat adalah langit. Jadi surga itu sebetulnya nggak ada di dalam kata-kata Ibrani maupun Yunani, atau lebih tepatnya tidak ada konsep surga di dalam kekristenan. Terus piye kuwi? Berarti kita nggak masuk surga. Nah, sebentar ya, ini belum selesai. Jadi surga sekali lagi ini bicara tentang langit. Jadi kalau kerajaan surga ya lebih tepat sebetulnya kerajaan langit. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam langit, gitu ya. Sebetulnya itu terjemahan aslinya, ya, terjemahan tepatnya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan neraka? Ini surga dulu, ya. Bagaimana dengan neraka? Neraka itu berasal dari kata Sanskerta juga, dalam bahasa Hindi atau India itu disebut naraka, yang di dalam agama Hindu dilukiskan sebagai seorang raksasa kejam. Jadi naraka ini raksasa. Ia merupakan putri dari bumi yang dilukiskan sebagai wanita cantik bernama Pertiwi. Jadi bumi itu punya anak namanya Pertiwi, makanya kita sering gatoke jadi Bumi Pertiwi, tapi sebetulnya itu nama dewa ya. Dewa bumi punya anak namanya Dewa Pertiwi, gitu ya. Naraka akhirnya tewas di tangan ayahnya sendiri, yaitu Wisnu. Kamu yang bunuh ya? Ini ada Wisnu di sini ya. Ya, Wisnu yang dipuja umat Hindu sebagai dewa pemelihara dunia, gitu ya. Jadi ini asal kata dari neraka, gitu ya. Sekali lagi sama seperti surga atau svarga itu dari bahasa Sanskerta. Lalu Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara apa? KBBI bicara neraka adalah alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan sengsara, sial atau celaka, ya. Keadaan atau tempat yang menyengsarakan itu neraka. Makanya ada yang berkata neraka dunia, ya. Nek wis ra duit kontrakan wis entek ya, bar dipecat saka kerjaan. Wah, iki neraka dunia kuwi fix ya tuh. Ya, karena apa? Kemiskinan, penyakit parah gitu ya. Ya, ini juga bisa disebut sebagai neraka ya. Jadi neraka itu juga bukan dari bahasa Alkitab, ya, bahkan dari nama satu tokoh di dalam terminologi Hindu, Yunani, ya Hindu ya, yaitu tadi itu ya, anaknya si Wisnu, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Alkitab? Yang menarik, Anda cari kata neraka di terjemahan di Perjanjian Lama, nggak ada. Ya, sekarang saya ngomong begini Anda bisa cek, kan gampang ya, cari aja handphonemu, tulis neraka, enter, itu akan muncul kata neraka dan semuanya di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tidak ada kata neraka,
Nggak ada. Ingat ya, ini kata neraka ya. Nanti Om Stephen menyakalnya, oh ada itu dunia orang mati ya. Ini kan kita bicara neraka ya. Ya terlalu cerdas ya, malu kuliah terus ya. Oke ya, jadi Matius belum ya. Matius 5 ayat 22 ini baru ada kata neraka. Jadi sekali lagi perjanjian lama nggak ada kata neraka. Belas orang bakal nemu. Gitu? Perjanjian baru kita akan ketemu dengan yang namanya neraka. Ya. Ini ayatnya Matius 5 ayat 22 neraka, dan di sini terjemahan asli daripada neraka. Maaf itu salah ya, bukan Ibrani ya. Ingat ini perjanjian baru, berarti harusnya bahasa Yunani, tapi ini dari kata Ibrani, nanti kita bahas. Jadi neraka itu bahasa aslinya Gehenna atau Gehenna, yang kemudian dalam bahasa Arab menjadi Jahanam. Ya, kemudian digabung sama bahasa Hindu yang naraka tadi jadi neraka Jahanam. Wis neraka kuadrat wis nerakane neraka wis to. Intipe neraka gitu ya, ngomongnya ngono gitu. Jadi neraka Jahanam. Wis pokoknya parah gitu. Jadi Gehenna atau Gehenna itu juga muncul di dalam semua terjemahan tentang neraka. Saya tulis ayatnya aja ya, karena terlalu banyak ya. Ada 13 kata dalam terjemahan baru yang menuliskan kata neraka, dan 13 ayat maksud saya. Ya, 13 ayat itu semuanya bicara Gehenna. Hanya satu, yaitu 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Ini terjemahannya dari kata Tartaro. Nah, kita nggak bahas Tartaro dulu lah ya. Kita bahas mayoritas saja bicara tentang Gehenna, gitu ya. Lalu sebetulnya Gehenna ini apa? Gitu. Gehenna ya, bahasa Ibrani sebetulnya, dan jadi Jahanam tadi saya sudah bilang. Gehenna ini dari kata Ben Hinnom. Jadi dari kata Ben Hinnom jadi Gehenna. Ya, Ben Hinnom ini apa? Gitu ya. Ben Hinnom adalah sebuah lembah, jadi disebut lembah Ben Hinnom. Ben itu anak. Ya kalau bahasa Arab bin, ya. Danu bin Lukas Purwanto gitu ya. kan begitu ya. Berarti Danu anaknya Lukas Purwanto kan gitu ya, bin ya. Kalau bahasa Ibrani itu Ben ya, makanya ada di Israel, di Yerusalem itu ada satu tempat namanya Ben Yehuda ya, anak-anaknya Yehuda, Ben Yehuda ya. Ini Ben Hinnom. Ben Hinnom itu apa? Ben itu anak ya toh? Sedangkan Hinnom itu menangis. Jadi lembah anak menangis, itu namanya lembah Ben Hinnom, yang kemudian menjadi Gehenna sebutan itu. Nah, lembah anak menangis, kenapa disebut lembah anak menangis? Karena Alkitab menulis di lembah Ben Hinnom ini orang-orang Kanaan itu mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Jadi ada satu dewa yang disembah orang Kanaan, namanya dewa Molok. Dan dewa Molok itu dia menuntut pengorbanan anak. Jadi anak-anak itu dikorbankan di lembah itu kepada dewa Molok, dan itu dibakar hidup-hidup. Jadi bayangin ya, ada satu tempat di mana di situ ada patung dewa Molok dan ada api yang menyala, dan orang-orang Kanaan bawa anak mereka dan lemparkan anak mereka ke api. Coba bayangkan bagaimana suasana dan bagaimana suara yang dihasilkan. Saya kira akan banyak ada jeritan di sana, akan ada banyak tangisan di sana, dan itu menggambarkan Gehenna, itu menggambarkan neraka, gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa neraka sesuatu yang mengerikan, itu kayak lembah Ben Hinnom.
di mana anak-anak yang masih kecil, yang nggak salah, yang nggak tahu apa-apa, dilemparkan oleh kedua orang tuanya untuk dipersembahkan sebagai korban dalam api. 2 Raja-Raja 23 ayat 10 menulis itu, tetapi juga Yeremia 7 ayat 31 menulis hal yang sama, untuk membakar anak-anaknya laki-laki, lelaki dan perempuan. Begitu juga ini, di mana ini lembah Ben Hinnom ada. Saya tahu agak susah ya melihat peta, tapi bisa dicari di Google Map, karena memang Ben Hinnom itu ada di Yerusalem. Jadi ini satu tempat nyata, bukan tempat yang akan kita kunjungi setelah kita mati. Enggak. Ya, kalau saya ke Israel, ya saya lewat Ben Hinnom. Saya lewat neraka, Bapak Ibu ya. Tapi jangan salah, sekarang nerakanya itu sudah jadi taman yang indah karena sudah tidak ada lagi pengorbanan anak-anak ya, jadi sebuah taman yang indah. Ya. Nah, ini semoga tidak terlihat, tapi saya berharap kelihatan ya. Jadi di sini itu ada Bait Allah. Di sini Bait Allah. Di sini ada lembah yang dalam. Ini yang disebut dengan lembah Ben Hinnom. Nah, zaman Kanaan di situ orang-orang mempersembahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Bayangkan ya, bagaimana situasinya dengan api yang menyala-nyala, jeritan anak, tangisan, dan wah, mengerikan sekali. Itu lembah ini dipakai. Tapi kemudian lembah ini menjadi Bait Allah, bukan lembahnya ya. Ini bukitnya di sini, ini lebih tinggi ya. Bukit ini kemudian dibangun Bait Allah di sini. Ini lembah. Jangan lupa di Bait Allah setiap ada perayaan besar, apalagi hari-hari khusus, Paskah, Yom Kippur, ada yang namanya pengorbanan kambing domba. Memang bukan pengorbanan anak, tapi pengorbanan kambing domba. Ya, itu ada di dalam Perjanjian Lama, itu dilakukan. Dan tulisan Josephus Flavius itu dikatakan bahwa ketika hari raya besar umat Yahudi ada 250.000 kambing domba disembelih. 250.000. Kenapa? Berbeda dengan umat muslim yang ketika mengorbankan kambing domba itu bisa dilakukan anywhere. Ya. Saya pernah lihat mempersembahkan sapi di sekolahan. Ya kan, ada sekolahan ada ya. Sekolahan ada, ya. Ada yang mempersembahkannya di masjid gitu ya. Tapi di mana aja gitu, bebas. Tapi kalau konsep orang Yahudi nggak boleh. Satu-satunya tempat di mana mereka boleh mempersembahkan kambing domba hanya di Bait Allah. Jadi kambing domba dari seluruh negeri dikumpulin, dibawa ke Bait Allah. Dan di Bait Allah ini kambing domba itu disembelih. Anda bisa bayangkan, pernah lihat saudara muslim menyembelih kambing domba? Kambing atau sapi ya? Pernah ya? Gimana suasananya? Seru Pak, keren. Ya, ya karena itu seru banget. Kambingnya kecil-kecil. Itu Anda sudah ada sedikit error ya. Itu maksudnya psikopat ya. Saya kira cukup mengerikan ya, cukup mengerikan ya ketika menyembelih kambing ya, sapi dan kambing ya. Buat saya itu cukup membuat hati tidak nyaman ya, cukup membuat tidak nyaman. Itu baru 1, 2, mungkin yang rodo oke 10, ya mungkin si rodo oke 100, ya toh. Ini di sini dikorbankan berapa? 250.000. Itu imam di sana itu, makanya dikatakan imam itu harus orang Lewi, betul ya? Kita mikir ya, oh akeh mento imam, lu kerjaannya nyembelih 250.000 ya. Itu capek banget itu ya, nyembelih satu-satu sampai mungkin udah nggak punya perasaan. Ya gimana kabarnya gitu.
Ya saking banyaknya 250.000 itu harus disembelih, gitu ya. Bayangkan. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana darah mereka mengalir? Kemana darah domba mereka ya? Darah binatang-binatang itu mengalir. Lembah Ben Hinnom. Karena ini lembah bawah. Disembelihnya di atas, di Bait Allah, dan di situ ada lembah turun ke bawah, dan pastinya semua darah itu turun ke bawah. Jadi sejarawan menulis bahwa ketika hari perayaan orang Yahudi di lembah ini menjadi sungai darah. Bayangkan baunya, bayangkan suasananya di lembah itu. Jadi tepat ketika lembah itu menjadi gambaran neraka. Nanti ya, Perjanjian Lama jelas menuliskan hal itu, bahwa sebelum orang Yahudi ada, di situ ada pengorbanan anak, tapi setelah orang Yahudi ada, ini pun gak kalah seremnya. Ya, tapi ketika Bait Allah sudah dihancurkan tahun 70, orang Yahudi tidak bisa lagi mempersembahkan kambing domba, nggak bisa. Ya, karena sekali lagi harus dipersembahkan di Bait Allah. Karena sudah nggak ada, ya nggak bisa. Ya, mereka ada beberapa pandangan orang-orang Yahudi yang ortodoks yang mereka mau membangun Bait Allah yang ketiga, salah satunya untuk kembali bisa memberikan korban bakaran. Ya, karena memang harus di sini. Ya, harus di sini. Bayangin, ini lembah yang tanda kutip bau kematiannya itu kental sekali. Ya, baik dari zaman Kanaan maupun zaman orang Israel. Ya. Nah, karena itu neraka sebetulnya bukan satu tempat yang tanda kutip goib, bukan satu tempat yang akan kita tuju dalam konteks setelah kematian, bukan. Karena neraka sebetulnya tempat ini, neraka sebetulnya ada di Yerusalem. Kalau Anda mau ke neraka, bisa sekarang, nggak usah nunggu mati. Betul, maksudnya Gehenna, ya, maksudnya Ben Hinnom, ini bisa ke sana, ya, nggak masalah. Nanti kapan-kapan cari di internet lembah Ben Hinnom, bagus, jadi taman yang indah. Sekarang, gitu, sekarang ketika saya bawa grup, saya tunjukin ini neraka mananya Pak? Dulu, ya, sekarang sudah nggak jadi neraka, ya. Tapi ini yang dibikin menjadi satu ilustrasi di dalam Perjanjian Baru, neraka itu koyong ini, Ben Hinnom, lembah Ben Hinnom. Nah, yang menarik, berarti surga dan neraka relevan nggak? Kalau penjelasan saya tadi yang panjang dan tak pendek, ya, kan kayaknya surga itu nggak ada berarti. Neraka juga nggak ada. Saya mau bilang sebetulnya iya, surga dan neraka itu nggak ada. Nah, lalu piye? Nah, ini tanda buktinya kenapa surga dan neraka itu nggak ada. Yang pertama buktinya di dalam Alkitab, kalau yang namanya hitam itu lawan katanya apa? Putih, gitu. Hitam dan putih, makanya ada acaranya Deddy Kobuser, ya, Deddy Kobuset, ya, hitam putih, bukan hitam abu-abu, enggak, ya. Itu hitam itu pasti pasangannya putih, ya kan? Ganteng, cantik, gitu kan? Cantik dan ganteng, kan gitu, ya, betul, ya. Nah, pertanyaannya, kalau surga itu biasanya gathokane neraka sih, surga dan neraka dong. Tapi di dalam Alkitab itu malah nggak ketemu. Matius 6 ayat 11, di bumi seperti di surga. Surga itu selalu digantungkan dengan bumi. Ini saya
Ini saya juga menulis ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jadi surga itu selalu digantungkan dengan bumi. Berarti memang pas kalau surga itu langit. Karena langit pasti gantungane bumi. Betul ya? Kan ada lagunya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya toh? Kan bukan surga dan bumi, langit dan bumi itu pas sebetulnya ya. Jadi memang sebetulnya langit dan bumi bukan surga, jadi nggak ada sebetulnya ya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat juga ayat-ayat di dalam Alkitab, sebetulnya Tuhan pun nggak pernah janjiin masalah surga. Nggak pernah. Nggak pernah Tuhan janjiin masalah surga. Yang Tuhan janjikan apa? Keselamatan. Itu loh ya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 yang sering kita baca, yang bahkan semua orang hafal, ayat terakhir berkata tidak binasa. Jadi bukan bicara supaya setiap orang yang percaya kepadanya masuk surga. Enggak. Tuhan bilangnya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi janji Tuhan itu bukan surga. Karena surga sekali lagi bahasa dari bukan bahasa Alkitab, itu bahasa Sanskerta. Bukan surga yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan adalah hidup yang kekal. Bahkan hukuman buat manusia, bukan hukuman ya, konsekuensi buat manusia yang jatuh dalam dosa bukan neraka. Kalau kau makan buah ini, konsekuensinya apa? Masuk neraka. Enggak, tapi apa? Mati. Jadi sebetulnya Alkitab bicara tentang hidup dan mati, bukan surga dan neraka, bukan. Tapi bicara hidup dan mati, itu yang dibicarakan di dalam Alkitab. Bukan bicara sekedar masalah surga dan neraka. Karena itu Ulangan 30 ayat 19 menarik. Hari ini kepadamu kuperhadapkan, ini kata-katanya Musa. Hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Musa gak bicara tentang surga dan neraka. Musa bicara tentang kehidupan dan kematian. Dan rupanya ini pun dibahas di dalam perjanjian baru, hal yang sama. Tuhan janji engkau tidak mati, tapi engkau akan hidup. Terus korelasinya buat kita apa? Bapak Ibu, seringkali kita merasa bahwa yang kita tuju itu surga dan neraka. Maaf, yang kita tuju biasanya kita salah berpikir masalah surga dan neraka. Mau keterima Yesus gak? Mau masuk surga gak? Padahal gak ada surga. Ayo percaya Yesus supaya gak masuk neraka. Kita berpikir bahwa surga dan neraka adalah ujung dari hidup kita, sehingga kita berpikir, oh surga dan neraka itu nanti. Kan surga dan neraka kan tadi dikatakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia tempat roh, tempat di akhirat. Berarti nanti apa sekarang? Nanti. Makanya orang disuruh percaya Yesus, ya nanti aja lah kalau sudah umur 72 tahun. Ya, kalau napasnya udah Senin, Kemis, aku tak percaya kepada Tuhan supaya aku mati masuk surga. Kalau sekarang umur masih 25, ngapain percaya Tuhan? Oh surganya nanti kok, nerakanya nanti kok. Maaf, keliru. Tuhan tidak pernah menjanjikan surga dan neraka. Tidak ada konsep itu di dalam kekristenan. Yang Tuhan janjikan apa? Hidup. Nah sekarang kalau masalah hidup itu kapan? Sekarang. Hidup itu sekarang, bro. Bukan besok setelah mati. Bukan, hidup itu sekarang. Makanya ketika kita dibaptis, firman Tuhan bilang hidupmu bukanlah kamu lagi,
hidupmu untuk Kristus. Kapan? Ya sekarang. Kalau kita berpikir nantilah, kalau sudah mau mati saya baru percaya Tuhan, saya mau bilang Anda menyia-nyiakan hidupmu. Kamu merasa dirimu hidup tapi sebetulnya mati. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa engkau makan tapi tidak pernah merasa kenyang, ya? Engkau punya uang tapi nggak pernah merasa cukup. Engkau kehilangan yang namanya kebahagiaan. Saya mau bilang, kalau dihitung-hitung ya itu namanya mati, ya. Tetapi Tuhan janjikan apa? Hidup. Kapan? Sekarang. Jadi kalau Anda jadi orang Kristen, nunggu. Kalau Anda mau taat sama Tuhan, nunggu. Karena pikiran Anda berpikir nanti kan surganya carry. Aku menikmati surga kan ya nanti toh. Salah. Anda menikmati hidup mulai hari ini. Ya. Pertanyaannya, Anda mau hidup yang betul-betul hidup, atau engkau mau kelihatannya hidup tapi sebetulnya mati? Karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Ikut Tuhan bukan perkara nanti ketika kita sudah mati, bukan, tapi perkara kita hidup sekarang. Uripmu piye? Nek uripmu jauh dari Tuhan, maaf, itu sama saja mati. Dan kalau mati, engkau sama saja dalam konteks ini masuk neraka. Kapan nerakanya? Sekarang. Betul ya? Sekarang nerakanya. Ya? Sudah punya pasangan, masih gandeng yang lain, betul? Terus kemudian pasangannya tahu, gegeran, anaknya gegeran, tonggone gegeran, ya toh? Keluarga besar gegeran. Saya mau tanya, yang kau rasakan surga apa neraka? Ya toh? Tapi iya, nah itu jahanam itu. Pak Marno menambah ini nerokonin rokok itu. Neraka jahanam. Waduh, is bubar kabeh. Saya mau bilang ya, hidup itu pilihan. Anda mau memilih untuk dekat dengan Tuhan dan merasakan hidup, atau engkau mau jauh dari Tuhan dan merasakan kematian. Itu pilihan. Monggo kerso. Ayo, sing ngrasake yo jenengan, dudu aku. Itu nek ngrasake aku ya wegah gitu. Ya, kalau Anda mau hidup seturut dengan Tuhan, Tuhan bilang kau akan jadi kepala, tidak jadi ekor. Itu bukan bicara tentang, oh berarti saya jadi pemimpin, saya jadi bos, bukan. Kalau kita jadi kepala, kita yang menentukan arah. Tapi kalau kita jadi ekor, kita cuma ngetut. Oke, kita hanya ngikutin apa? Dosa. Ada berapa banyak di antara kita ngerti ini dosa? Bisa keluar? Banyak yang berkata nggak bisa. Ya, maaf kata kalau kayak tadi contohnya, misalnya perselingkuhan. Pertama sama si A. Wes ketahuan bojone gegeran, wes A ditinggal, besok ketemu B. Ya, kadang-kadang loh sampai Pak Aris gini-gini gitu. Iya bener Pak Pendeta, tanggoku ya ono itu. Ya, habis ketemu B, wes gegeran meneh. Wes selesai, ketemu C. Kadang-kadang saya mikir, ini kok tolol pakai banget. Sebetulnya dia hidup sebagai ekor, dia nggak bisa lepas dari yang namanya dosa. Masuk lagi ke situ, masuk lagi ke situ, masuk lagi ke situ. Makanya Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Beban berat salah satunya apa sih? Terikat oleh dosa. Ayo terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ikuti apa yang Dia perintahkan. Karena Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Ketika kita melakukannya, saya yakin
semua kutuk, semua ikatan dosa Tuhan akan lepaskan, dan kita bisa merasakan surga, nggak perlu nunggu mati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita simak warta jemaat Minggu 12 Maret 2023 untuk pelayanan sepekan di Minggu 12 Maret 2023 pukul 10 akan ada acara tunas remaja dengan pujian Saudari Priska, firman Tuhan guru kelas masing-masing. Kemudian pukul 3 sore nanti ada Genji dengan pujian Saudari Larissa, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian kegiatan studi kasus. Kemudian di kebaktian sore pukul 5 dilayani oleh pujian Diaken Purwoko, Saudari Bigel, Saudari Eli, LCD Saudara Kavi, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo, kemudian doa syafaat Ibu Wahyu, pengumuman Pendeta Samuel Priyotomo, musik Saudara Marcel, Bapak Elisa, dan Saudara Gunung. Kemudian pada hari Selasa 14 Maret 2023 pukul 18 ada persekutuan doa dengan petugas Bapak Budi. Kemudian pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 18.30 ada KPK Kasih bertempat di Pendeta Samuel Priyotomo dengan petugas pujian Ibu VB, firman Tuhan Bapak Lukas Puranto. Kemudian KPK Sukacita bertempat di Bapak Yakub Suparjo dengan pujian Diaken Suharti, firman Tuhan Diaken Danu. Kemudian pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 15.30 sampai dengan 17.30 ada Joy Kid Kingdom bertempat di gereja dengan kelompok umur 3 sampai 8 tahun dilayani oleh pujian Ibu Lisa, firman Tuhan Ibu Riati. Kemudian di kelompok umur 9 sampai 11 tahun dilayani oleh pujian Ibu Ina, firman Tuhan Saudari Mega. Kemudian untuk kebaktian Minggu 19 Maret 2023 Bapak Ibu bisa baca di warta yang sudah dibagian di grup atau yang sudah di print. Kemudian kita simak laporan keuangan. Untuk laporan kas pembangunan tahap 3 kita mempunyai saldo per 11 Maret 2023 sebesar Rp24.091.875. Kemudian untuk persepuluhan sampai dengan Minggu 5 Maret 2023 terkumpul total Rp10.900.000. Kemudian ada persembahan buah sulung dan persembahan syukur sebanyak Rp545.000. Kemudian kita ada seputar JA50. JA50 membutuhkan anggaran sebesar Rp20.802.000. Saldo sampai per 11 Maret kita mengurangi kekurangan dana sebesar Rp20.802.000. Untuk panitia JA50 memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi di JA50 dapat memberikan persembahan lewat amplop khusus JA50 ataupun melalui janji iman. Kemudian panitia membutuhkan 30 kg telur untuk Paskah. Bagi yang ingin berbagi berkat bisa menghubungi Ibu Suharti. Kemudian PDP akan dilaksanakan 19 sampai 27 Mei 2023. Bagi yang tergerak untuk mengisi konsumsi dapat menghubungi Ibu Sugeng. Kemudian warta khusus minggu ini merupakan minggu kedua di bulan Maret 2023. Jemaat masih diberikan kesempatan memberikan persepuluhan. Mari kita memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Untuk telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alpha tahun ajaran 2023 sampai 2023-2024. Persyaratan anak usia 3 sampai 4 tahun, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, pas foto 3x4 4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri
atau kerabat berusia 3-4 tahun yang ingin mendaftarkan bisa menghubungi Ibu Ina. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, minta waktunya sedikit. Ini ada ralat tentang laporan keuangan khususnya untuk persepuluhan. Saya seringkali mengingatkan bagi jemaat ketika mempersembahkan harta panjenengan, kalau tidak sesuai dengan apa yang diketik di dalam warta, mohon menghubungi kami. Dan ini saya mau sampaikan khususnya di dalam persepuluhan bulan Maret tanggal sampai dengan 5 Maret 2023 ada selisih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon dicek di warta. Terakhir itu ada tulisan selisih jumlahnya 40.000. Kemarin saya dengan Diaken Purwoko yang menghitung hari Selasa, kami cari-cari, ternyata ada selisih 40.000, bukan kurang tapi ada lebih kayak gitu. Makanya kami tulis selisih 40.000. Jadi monggo siapa yang merasa kok tidak cocok ya dengan apa, baik itu kode maupun jumlah, nanti menghubungi. Kalau malu dengan kami, sudah langsung saja kepada Pak Gembala. Nanti Pak Gembala yang menyampaikan kepada kami, kemudian nanti kami ralat untuk warta minggu depan. Tapi uang panjenengan tidak hilang, ya kami tulis yaitu selisih 40.000 karena memang ada selisih 40.000. Jadi mohon perhatian, inilah kami, karena kami manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, tapi kami berusaha untuk sebaik dan seteliti mungkin, tapi ternyata masih ada kekurangan di sana. Jadi mohon nanti bisa menghubungi kami atau kepada Pak Gembala. Dan ini jumlah yang sebenarnya bukan 10.900.000, namun yang benar adalah 10.700.000 rupiah. Ini khusus untuk persepuluhan. Demikian Bapak Ibu warta tambahan. Semoga ini juga membantu kami, Bapak Ibu bisa membantu kami sebagai pengurus keuangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan berkati. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Baru jam 8 ini. Gimana? Nyanyi pujian lagi? Biasanya kan setengah 9 ya baru pulang. Ini jam 8. Ya, saya undang untuk tim musik bisa mempersiapkan diri. Dan karena masih jam 8 kayaknya pas lah kalau saya nyanyi satu lagu lagi ya. Lagu Pak Eko ya, biasalah ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Bu Harti. Nggak perlu bangkit berdiri ya, udah pada tahu kan Bu Harti yang mana orangnya. Udah ada yang masih bingung Bu Harti yang mana. Ya, selamat ulang tahun Bu Harti. Hari ini pas Bu Harti berulang tahun ke 17 ya. Ya, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dalam pelayanan juga, Tuhan memberkati dalam keluarga juga. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan juga berdoa untuk Bu Harti yang ulang tahun pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri.